Ya tadi sudah diperkenalkan sama Heni, saya dulu mantan direktur eh, konsultan IT ya di salah satu KAP lah, KAP salah satu Big Four. Cukup lama dan waktu itu saya juga pas apa namanya pandemi, wah berat badan saya udah nggak keruan. Berat badan saya tuh naik sampai 96 kilo lah ya. Nanti saya kasih lihat transformasi saya ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ucapin dulu semuanya teman-teman yang hadir di sini selamat tahun baru tahun 2023. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini saya juga ambil gambar backgroundnya adalah ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, ini gambar di Hokkaido ya, Hokkaido di musim dingin. Nah, teman-teman juga di sini mungkin udah tahu kita tripnya kualifikasinya tahun ini ya ke Hokkaido ini. Jadi saya mengharapkan semangatlah kita semuanya ya supaya bisa jalan-jalan ke Hokkaido. Nah, kemudian saya ada ucapan sedikit untuk tahun baru. Mudah-mudahan suaranya kedengeran, tapi kalau nggak kedengeran nggak apa-apa ya. Oke, ya mudah-mudahan tadi videonya bisa keluar suaranya. Kalau enggak, ya harapannya tahun ini menjadi lebih yang baik lah buat kita semua. Oke, pagi ini saya coba sharing ya produk yang namanya TR90. Nah, TR90 sendiri itu artinya transformation in 90 days ya. Jadi ini namanya sebetulnya program ya. Jadi bukan cuma sekedar produk ya. Walaupun nanti ada produknya itu ada 5 ya. Tapi sebenarnya ini suatu program yang kita harus jalankan selama 90 hari. Kenapa ini dibilang sebagai program ya? Nah, karena ada hal-hal yang memang harus dibangun di dalam 90 hari tersebut. Kalau kita lihat tren ya, ini trennya sangat sangat memprihatinkan sebetulnya. Jadi ini saya coba ambil dari source-nya ini World Obesity Federation ya. Ini nggak cuma anak-anak aja, tapi juga yang anak-anak yang umur dari 5 sampai 19 tahun lah. Jadi udah yang untuk orang muda juga. Ini tahun 2025 diperkirakan itu 206 miliar orang itu mengalami kegemukan. Ya, obesitasnya itu meningkat dari 158 million di tahun 2020 jadi 206. Terus diperkirakan lagi meningkat lagi tahun 2030 meningkatnya 54 juta gitu ya. Nah, ini prihatin banget ya. Jadi makin bertambah tahun itu populasi kita tuh bukan makin sehat gitu loh prediksinya. Jadi prediksinya itu malah makin tidak sehat. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu banyak yang sudah makanan yang sifatnya udah buatan manufacture ya, buatan pabrik ya. Terus udah gitu banyak banget kita mengkonsumsi tepung, gula, minyak ya, sama makanan-makanan yang berlemak. Dan ini juga udah nggak cuma dari sisi yang orangnya sudah berumur, dari orang yang anak-anak kecil pun disuguhinnya itu. Kalau kita lihat kan anak kita dulu banyak yang makannya McDonald lah, makannya ke apa
restoran fast food gitu ya, yang notabene itu banyak kan udah makanan itu, ya itu banyak gula, banyak minyak gitu kan, banyak tepung. Nah itu hal-hal yang bakal menaikkan kandungan lemak dan berat badan secara sekaligus terhadap anak-anak dan generasi sekarang gitu ya. Nah itu yang mungkin harapannya dengan sharing ini kita juga bisa melihat ternyata ada solusi loh yang bisa membantu untuk supaya tren ini tidak terjadi gitu ya. Tidak terjadi secara signifikan ya. Oke, nah saya jadi berpikiran harusnya mungkin ya Charles Darwin dulu waktu dia bikin peta evolusi manusia ya, seandainya dia mungkin masih hidup sekarang, dia akan tambahin lagi tuh 1 orang di ujung ya. Kalau dulu kan orang makin lama makin tegap nih badannya, tapi ternyata harusnya di ujungnya tuh ternyata enggak seperti itu ya. Di ujungnya itu orangnya makin lama makin buncit, makin gendut ya. Aduh, terus bawaannya apa tuh? Minuman soda ya. Nah, ini yang menurut saya sih ini aduh kenyataan yang sangat memilukan ya. Mudah-mudahan nggak sampai kejadian lah ya. Oke. Nah, oke. Ini saya transformasi saya dulu ya. Saya umurnya waktu saya menjalankan program TR90 itu 52 tahun. Sekarang udah 53 ya. Dulu saya beratnya tuh 96. Saya mulainya tuh dulu di 9 Agustus, saya 9 November saya selesai. Dan saya juga lumayan kaget juga begitu saya timbang bersama upline saja waktu itu saya turunnya lumayan signifikan sampai 24 kilo ya. Lemak saya itu body fat saya dulu dari 33% jadi 16% gitu loh. Sementara otot saya naik jadi sampai 35,8% gitu loh. Nah, yang saya suka banget nih usia metabolik saya, usia badan nih, walaupun saya 53, boleh diadu deh. Usia badan saya itu jadinya 43 tahun. Gitu. Jadi saya lebih muda 10 tahun badan saya. Nah, jadi saya tuh merasa enak banget, sehat banget gitu ya. Terus otot saya bukannya malah turun, malah naik kan. Jarang-jarang banget diet itu yang turun berat badan, tapi ototnya bisa naik gitu ya. Nah, di sini doang dipakai TR90, otot saya bisa naik 13,7% gitu. Sementara visceral fat tuh yang di perut, lemak perut saya tuh jadi perut saya lebih rata gitu ya. Terus kalau lihat tuh dulu perut saya buncit banget, nah perut saya udah rata. Dari 16,5 saya ke 7,5 akhirnya sekarang. Jadi udah di bawah angka normal dari untuk visceral fat ya. Terus badan saya lebih fit ya. Saya itu dulu punya penyakit asam urat dari tahun 96, udah hilang-hilang ya. Kalau saya lupa makan nih, makan kacang, makan apa lagi ya. Dulu saya suka emping dulu emping. Nah, udah ada. Begitu makan dikit aja itu langsung kaki 2 tuh dekat jempolnya tuh bengkak semuanya. Saya dulu pernah ingat saya lagi jalan-jalan ke salah satu negara di Eropa, lupa malamnya besokannya mau travel pakai mobil, kita makan pizza. Nah, saya lupa itu ada keju. Begitu udah makan keju, wah besokannya langsung bengkak semua, saya nggak bisa jalan. Akhirnya dikompres pakai es selama perjalanan. Jadi bukannya menikmati liburannya malah ngompres kaki tuh. Nah, itu asam urat dulu ceritanya. Terus satu lagi saya tuh yang nggak hilang-hilang dari dulu tuh sinus. Jadi saya dulu sinus, saya tuh ini banget, sensitif banget sampai zaman saya dulu sekolah. Bentar. Saya sekolah ke Australia dulu. Itu saya paling takut kalau udah musim dingin karena tuh udah sakitnya setengah mati gitu. Kalau udah dingin tuh ininya tuh hidung tuh udah mampet sampai ke kepala tuh pusing banget gitu.
Nah, yang herannya begitu saya pakai TR itu ya, selesai programnya, itu tuh yang namanya asam urat, sinus saya udah nggak pernah ada lagi. Terus saya dulu pernah kolesterol juga tinggi dulu sampai 300 tuh dulu ya. Udah enggak lagi gitu ya. Udah normal. Terus dulu saya nggak pernah sama sekali bisa lari nonstop 5 kilometer. Itu begitu akhir program, pas benar saya tuh bisa lari nonstop di komplek rumah saya tuh. Saya cek pakai jam itunya buat lari, saya bisa 5 kilometer loh. Terus saya berenang nonstop bisa 1.500 meter. Wah, itu luar biasa sih, seneng banget. Jadi amazing ya, amazing, transformation-nya amazing gitu ya. Kenapa sih sebetulnya? Kenapa bisa amazing gitu sih sebetulnya program ini ya? Nah, sebelum saya masuk ke jelasin kira-kira mengenai programnya, yang satu hal yang perlu saya mau ingetin, jadi penyebab obesitas itu ya, sorry kalau saya suaranya agak serak karena memang lagi agak batuk. Penyebab obesitas itu sebetulnya penuaan, ya, aging. Jadi badan kita, karena badan kita makin lama makin menua, ya, organ-organ kita itu makin lama fungsinya tidak seperti dulu lagi, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini kan ini mungkin range-nya agak berbeda dengan misalkan teman-teman lihat lagi aging di tempat lain ya. Ada yang kalau kulit tuh umur 18 tuh udah mulai aging, paru-paru umur 30. Kalau tulang itu umur 30 udah aging ya. Yang paling terakhir akan aging tuh otak ya. Otak paling barang yang aging. Makanya walaupun udah tua otaknya masih bisa bekerja. Nah, jantung itu umur 65. Hati apa namanya ginjal itu sekitar umur 50-60 ya. Nah, karena badan kita itu organ-organ yang udah menua, tapi pola makan, habit kita untuk konsumsi, habit kita untuk exercise itu nggak berubah gitu ya. Akhirnya apa? Ya badan kita dikasih barang yang sama waktu kita muda udah nggak bisa lagi prosesnya sama kan? Bener nggak? Memang kita manusia itu lumayan arogan juga gitu ya. Ah enggak kok, saya masih bisa makan burger, saya masih bisa makan nasi padang gitu kan, nggak masalah gitu kan. Badan gue masih enak-enaknya, padahal sebetulnya badannya belum ngeluarin simptomnya aja, belum ngeluarin apa namanya efek daripada makanan yang nggak sehatnya itu aja ke badan gitu ya, karena sebetulnya organ-organnya itu sudah makin fungsinya itu tidak sesuai dengan yang zaman dulu lagi gitu ya. Nah, ini aging penyebabnya. Nah, makanya waktu kita di program TR90 ya, yang harus, nah ini suka lupa yang waktu lagi melaksanakan program, harus melaksanakan 3 hal ya, dan harus dilakukan 90 hari ya. Jadi 3 hal itu apa? Satu, ada pola makan, eating plan-nya mesti benar ya. Terus yang kedua, exercise-nya juga mesti dilakukan. Yang ketiga, pakai produknya itu juga jangan bolong-bolong gitu ya. Itu yang saya lakukan waktu kemarin saya melakukan program. Nah, kalau 3 hal ini dilakukan ya, udah pasti deh transformasinya itu pasti benar. Kenapa? Karena yang ditransformasi itu metabolismenya, dan metabolisme itu butuh 90 hari untuk diperbaiki ya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong pakai suplemennya, ada yang pola makannya, aduh gue nggak bisa deh, gue mesti makan rendang nih. Oh gue nggak bisa, gue masih suka makan pempek. Oh masih suka makan tepung, masih suka makan gorengan. Udah pasti deh. Kalau 3 hal terus nggak pernah exercise ya, walaupun disarankan untuk exercise tiap seminggu 3 kali, tapi terus nggak mau exercise juga, maunya mager aja. Ah nggak, makan suplemennya aja sama atur pola makan, nggak bisa gitu loh. Metabolismenya nggak bakal tertransformasi ya.
Jadi dalam transformasi itu di TA nanti ada dua nih, metabolisme, ya. Yang kedua, transformasi habit, ya. Habit itu ada waktu itu saya pernah dengar juga, habits itu baru terjadi pada setelah 21 hari, ya. Setelah 21 hari. Tapi ini untuk memastikannya itu sebetulnya butuhnya 90 hari untuk merubah habits ya. Nah, sebetulnya transformasi ini dua hal itu yang akan terjadi gitu. Jadi eh, bukan bukan ini bukan begini, bukan suplemen dimakan, diminum ya, dikonsum terus badan kita udah hilang semua tuh lemak-lemak, enggak gitu ya. Jadi tiga hal ini perlu dilakukan di program ini. Makanya kenapa tiga hal ini mesti dilakukan ya? Saya kasih tahu konsepnya deh. Nah, konsepnya itu adalah semuanya larinya ke produksi energi ya. Tadi di slide sebelumnya, produksi energi. Nah, kalau kita ngomongin energi ya, kalau bahasa gampangnya itu kalau kita bakar ya, membakar api ya, itu perlu bahan bakar ya, perlu ada oksigennya, perlu ada pembakarannya gitu ya. Supaya dapetin apinya tuh ya. Sama di badan kita itu, di badan itu perlunya energi. Jadi badan kita tuh sebenarnya perlunya energi. Kalau kita nggak ada energi kita mati gitu. Kita lemes kalau nggak ada energi ya. Nah, sama dengan produksi konsep untuk menghasilkan energi ya. Kita perlu makan ya, napak. Nah, oksigennya dari mana? Kita napas. Jadi makanya perlu exercise ya. Nah, terus mesinnya apa? Mesinnya itu kalau di sel, level di sel ya, itu namanya ada mitokondria ya. Mitokondria itu yang menghasilkan protein ya, protein yang dibutuhkan oleh sel. Nah, si mitokondria itu perlunya apa? Perlunya itu nutrisi yang benar ya, supaya hasil proteinnya itu benar dan jumlah protein yang dibutuhkan sel di organ-organ tertentu itu juga cukup gitu. Karena organ-organnya jantung tuh beda ya, proteinnya beda, jumlahnya beda gitu ya, ginjal juga beda. Nah, kalau kalau dengan bertambahnya apa penuaan ya, nah kerjanya si mitokondria itu udah nggak benar, jadi hasilnya proteinnya bisa kurang ya, terus salah pairingnya, jadinya hasil proteinnya tidak benar untuk organ-organ yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu makanya si Tia90 ini pinter ya. Makanya dengan konsep ini dia perlu mengatur pola makan, pakai nutrisinya mesti cukup untuk si mitokondria, sama ngatur napas ya, dapetin oksigen yang cukup untuk ngebakar, itu juga perlu gitu. Makanya perlunya exercise. Oke. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman nangkep ya, kenapa konsep 3R90 itu mesti tiga hal. Karena memang untuk energi itu memang tiga hal itu yang mesti dilakukan. Nah, ini buat tambahan aja ya, mitokondria itu ini juga saya baru dapat infonya kemarin cari-cari di Google ya. Itu ternyata langsung diturunkan dari sel ibu ya, sel ibu. Jadi perlu diingat nih, sel ibu, bukan dari sel bapak, nggak ada dari sel bapak, ada dari sel ibu. Oleh karena itu, untuk ibu-ibu yang rencana mau hamil atau lagi hamil, ya, waktu kasih waktu waktu dalam kehamilannya itu mesti jaga banget ya, jaga banget nutrisi untuk bayinya. Kenapa? Karena di situ dibentuk mitokondrianya, gitu loh. Nah, karena mitokondrianya itu akan ditransfer ke anaknya, gitu. Nah, kalau ibunya habits makannya itu nggak bagus, nanti hasilnya akan turun ke anaknya deh, gitu loh. Ya, karena ini cuma diwariskan dari ibunya, nggak dari bapaknya. Walaupun bapaknya punya mitokondria, tapi nggak diwarisin dari bapaknya. Ya, oke. Nah, ini ada tiga hal lagi ya. Jadi untuk energi itu, Nuskin itu, CTR90 ini udah melakukan, kenapa bisa seperti itu? Udah breakthrough ya, udah ada inovasi. Inovasinya tuh di level apa? Di level namanya ekspresi genetik. Ekspresi genetik. Ekspresi genetik yang diperluin untuk tadi menghasilkan
energi yang cukup untuk metabolisme. Nah, ini ada 3. 1, ekspresi genetik yang terkait dengan metabolisme lemak. Terus ada lagi ekspresi genetik untuk gimana menghasilkan otot yang bersih, ya. Nah, yang terakhir yang cukup penting menurut saya adalah ekspresi genetik yang terkait untuk pengontrolan pengendalian appetite. Ya. Nah, ini kalau diumpamakan ya, misalkan salah satu company punya pabrik pengolahan yang perlu raw material ya. Nah, kan pasti punya gudang ya. Punya gudang tuh stok lah. Kalau kita mau analogiin stok itu kayak lemak gitu. Ya. Terus ini kalau master itu kita bandinginnya dengan tenaga sales ya. Nah, kalau appetite control bisa dikaitkan dengan seorang procurement manager ya. Nah, kalau ini kerjanya nggak sinkron ya. Nah, setiap kali ada order ini langsung stoknya langsung nambah terus. Tapi penjualnya nggak ada gitu ya. Semua procurement-nya bikin semua raw materialnya penuh, akhirnya makin penuh kan. Gitu loh. Nah, kalau makin penuh udah makin susah gitu ya. Mau ngatur stoknya juga bingung. Di mana-mana akhirnya kalau kita lihat tuh bisa warehouse-nya makin lama makin nggak beraturan bisa gitu ya. Nah, jadi 3 hal ini itu mesti kerjanya bareng. Makanya kenapa mesti 3 hal ini yang dibenerin ya. Polanya mesti dibenerin supaya jadi suatu habit yang kembali lebih bagus daripada sebelumnya ya. Jadi untuk sebagai bayangan. Nah, kalau mau lebih dicerna lagi sebetulnya ya, TR90 itu ngebenerin ekspresi genetik ya yang ada di otak ya. Jadi otak itu yang akhirnya nanti menghasilkan ekspresi genetik untuk lemak harusnya begini nih dibenerinnya. Ekspresi untuk menaikkan massa otot begini gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang ngontrol nanti akhirnya di otak kita. Jadi otak kita tuh sangat berharga banget ya. Jadi mesti dijaga. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini ada satu sedikit mengenai ekspresi genetik. Mau saya jelasin dikit. Jadi produk TR90 itu aman ya. Jadi tidak merubah DNA kita ya. Nah, cuma DNA itu baru bisa memproduksi protein kalau dia sudah ditranskripsiin dan ditranslasiin menjadi RNA. Nah, translasinya itu seperti apa nantinya? Ada namanya itu rantai asam amino ya. Asam amino itu nanti yang jadi protein ya. Nah, itu ada pairingnya sebetulnya. Nah, kalau proses transkripsi sama translasi ngaco ya, pairingnya si asam aminonya juga jadi nggak benar. Akhirnya protein yang terbentuk jadi nggak tepat sesuai dengan yang dibutuhkan si organ tertentunya itu. Ya, coba kayak teman-teman bayangin kalau misalkan ada presiden dari luar negeri ya, misalkan dari China, minta ngobrol sama Pak Jokowi nih misalkan, terus minta ditranslate bahasanya kan, nah translasinya ngaco, akhirnya apa? Understanding-nya jadi salah kan. Nah, sama konsepnya itu. Kalau proses transcription sama translation yang nggak benar, si organ juga terimanya nggak salah ininya, proteinnya. Akhirnya fungsinya juga jadi nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, ini proses ekspresi ini yang sangat penting untuk produksi energi di badan ya. Semuanya begitu. Semuanya ke ekspresi genetik. Nah, oke, lanjut nih. Kenapa perlu fat yang di metabolisme lemak yang dibentulin sama otot yang lebih bagus ya. Banyak orang itu selalu yang dipikirnya berat badan gitu ya. Padahal tuh berat badan itu ya pada dasarnya cuma rumus matematika doang gitu ya. Berat badan itu cuma berat lemak tambah berat otot tambah berat tulang tambah berat air. Jadi cuma rumus matematika doang gitu.
Jadi bukan berarti turun berat itu Anda sehat, enggak, itu loh. Salah kalau itu. Konsep itu mendingan udah jangan dipakai lagi, ya. Justru yang perlu dilihat itu adalah elemen-elemen yang ada di rumus matematikanya itu, yaitu yang paling utama apa tadi, berat lemaknya sama berat otot, ya. Jadi kalau kita lihat nih misalkan, ini umur berat 55 kilogram sebelah kiri sama 55 kilogram sebelah kanan kan beratnya sama, tapi komposisinya beda, yang kanannya lebih bagus, lebih berotot, lemaknya lebih lean, lebih habis gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan dengan program TI nanti yang saya dapatkan juga seperti itu. Gitu. Nah, normalnya itu kandungan body fat kita kalau untuk wanita itu antara 21 sampai 26% dari berat badan. Kalau pria itu 18 sampai 24%. Gitu. Kenapa lemak itu perlu dihabiskan, perlu dikontrol kembali ya. Nah, lemak itu ada 2 macam ya. Lemak itu ada yang disimpan di bawah kulit ya. Jadi kalau teman-teman cubit nih di tangan tuh ya, di tangan cubit, nah berasa bisa dicubit, nah itu namanya lemak sukutan, subcutaneous fat ya. Nah kalau misalkan yang di dalam yang nempel di organ itu namanya visceral fat, itu nggak bisa teman-teman cubit ya. Gimana mau cubit jantung, nggak bisa kan? Nah, jadi dia nempel di organ-organ ya, dan resikonya itu gede banget ya. Ini salah contoh ini gambarnya, dari mulai ginjal sehat, ginjalnya jadi rusak cuma gara-gara dia ditempelin sama lemak. Terus yang di bawahnya itu liver itu dari mulai sehat, mulai fatty liver sampai sirosis itu udah cancer. Nah yang lebih parah lagi kalau jantung kita dikelilingin sama lemak. Waduh, itu udah ngeri. Nah, lemak visceral itu ya kalau teman-teman mau lihat ya, kalau misalkan teman-teman makan sate nih, ya kelihatan tuh lemaknya tuh yang putih. Nah, itu yang kayak gitu tuh, lemak visceral tuh. Jadi udah keras. Kalau lemak yang sukutan tuh mungkin masih bisa kenyal-kenyal gitu loh. Nah, itu bedanya. Jadi ngabisin lemak visceral tuh lebih perlu waktu lebih lama daripada ngabisin lemak sukutan ya. Jadi perlu ada proses osmosisnya yang lebih panjang. Oke, nah ini ada di bawahnya itu ada normal, kondisi normal untuk lemak visceral ya. Kalau ini satuannya lapis, jadi kayak kita pakai masker ya. Nah kalau misalkan laki-laki itu maksimal itu 8, kalau perempuan itu maksimal tuh visceralnya 4 gitu ya. Jadi kayak pakai masker 4 lapis lah gitu ya. Nah, bayangin aja kalau misalkan ditimbang nih ya, visceralnya tahu-tahu 30. Bayangin deh. Kita aja pakai masker 30 aja udah ngap kan. Gimana kalau organ ya, organ dikelilingin sama lemak 30 lapis. Mau napasnya gimana coba tuh lemak. Padahal oksigen itu perlu banget kan buat organ untuk supaya dia bisa memproduksi energi. Nah, kalau dikasih lemak tempelin 30 lapis, gimana mau dapetin oksigennya coba? Udah makin susah gitu kan, ngos-ngosan ya. Nah, udah gitu mau percaya atau nggak percaya ya, lemak itu penyebab banyak penyakit, saya lupa, degeneratif ya. Jadi mulai tadi saya bilang asma, kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, batu ginjal ya, sampai ke kanker itu asal muasalnya bisa karena lemak gitu ya, penyebabnya ya, karena fat yang nempel di organnya itu tinggi gitu ya. Jadi kalau saya dulu suka bilangin, nah kalau misalkan kamu lemaknya tinggi, ini kamu tinggal pilih, bukannya gini, kamu tinggal pilih mau penyakit apa gitu kan, karena semuanya ada di situ gitu loh, penyebabnya pas dari lemak tuh banyak banget gitu ya. Nah, saya coba ilustrasiin lagi 2 nih ya. Satu diabetes ya.
Jadi gini, kalau kelebihan lemak itu ya akibatnya apa? Istilahnya itu kalau di bahasa kedokteran biasanya yang saya tahu namanya insulin resisten. Artinya apa? Nah, insulin itu kan hormon yang bawa gula ya dalam darah supaya bisa masuk ke sel-sel darah ya. Jadi insulin itu kayak kunci. Jadi kalau misalkan diproduksi insulin itu ke sel, dia kuncinya dibuka dulu baru tuh gulanya baru bisa masuk ke selnya. Nah, kalau udah insulin resisten, produksi insulinnya jadi nggak kekontrol. Banyak banget gitu ya. Akhirnya darah di apa namanya? eh, darah di gula di dalam darah itu makin lama makin numpuk gitu. Akhirnya apa? Diabetes ya. Kelebihan gula dalam darah. Nah, kalau udah diabetes apa akibatnya? Banyak. Ada kardio, ada sakit mata, bisa ke mata juga, bisa ke ginjal ya. Bisa ke saraf. Dulu bapak saya pernah kena diabetes, cuman karena ngeyel nggak pernah mau ke rumah sakit, hampir aja dulu jempol kakinya itu hampir mau dipotong karena luka hitam gitu loh. Udah kayak hampir, untung masih sempat diselamatin, eh, itunya masih bisa diabetesnya diredakan gitu ya. Jadi nggak harus diamputasi jempol kakinya gitu. Nah, ini bahaya banget. Nah, terus yang kedua ini yang jantung ya. Jantung koroner itu udah pembunuh nomor 1 di Indonesia ya. Diabetes itu terus apa namanya lagi? Jantung koroner itu udah 122 orang dibandingin dengan kayak diabetes dibandingin 39 orang ya. Nah, penyakit jantung itu banyak orang yang pakai oh enggak, udah pakai ring ya. Cuman ring itu sebetulnya gini, ring itu tuh kayak dikasih jaring masukin di pembuluh darah, terus begitu sampai masuk pembuluh darah dia ngembang nyeplak gitu ya. Cuma kan jaring itu kan bolong-bolongnya. Nah, kalau pola makannya nggak dirubah ya, lemak-lemaknya itu kalau nempel ke organnya masuk lagi, nah ini nutup lagi tuh. Masuk di sela-selanya si jaring-jaring itu. Nah, akhirnya apa? Begitu udah pakai ring 1, kan nambah lagi pakai ring kedua, pakai ring ketiga. Jadi kalau misalkan ke dokter itu kadang-kadang suka ada joke, Pak udah bintang berapa Pak? Gitu kan. Bintang 3 berarti ringnya udah 3. Ya kan? Makin tinggi lagi, wow bintang 4 gitu kan. Bintang 5 udah. Jadi kayak jadi apa ya? Nggak bisa dibenerin gitu ya. Jadi itu ring itu cuma cuma sementara aja gitu ya. Nah, kalau bisa kita jangan sampai kena diabetes sama jantung. Oke. Terus dulu kalau zaman pandemi, dan ini salah satu juga penyebab kenapa saya dulu mau pengen banget bertransformasi itu, karena saya baca di berita ya, lihat di berita pas zamannya kalau nggak salah udah mulai Delta deh virus COVID. Nah, orang dengan obesitas itu ya banyak yang jadi yang kena COVID itu makin banyak yang ke rumah sakit itu ternyata banyak yang udah obesitas gitu. Kenapa sih kok mau obesitas malah rawan gitu ya? Nah, setelah saya coba pelajari dikit ya waktu itu, ternyata virus COVID-nya itu ya, ini sama sih virus COVID, jadi semua virus tuh kepalanya kayak gini modelnya ya. Nah, si ujungnya itu begitu masuk ke badan, dia itu nyari cangkangnya gitu loh. Nah, kebetulan cangkang di badan kita itu namanya punya protein namanya ACE2. Nah, ternyata kalau kita lihat, nah ACE2 itu di semua organ itu rata-rata semuanya tinggi ya konsentrasi ACE2. Nah, yang paling tinggi itu di paru-paru. Makanya kenapa kalau orang kena virus tuh yang pertama kali kena itu pasti di paru-paru. Karena paru-paru itu konsentrasi ACE2-nya itu paling tinggi. Nah, lemak itu juga konsentrasi ACE2-nya itu tinggi juga. Nah, jadi kalau organ-organ kita itu dikelilingi lemak yang banyak, gimana? Logikanya adalah ACE2-nya makin banyak dong. Kita makin rentan terhadap virus, ya nggak? Nah, makanya waktu dulu pada saat pandemi, yang orang punya kegemukan itu makin banyak kena
orang yang gemuk itu banyak paling cepat kena virus ya, virusnya COVID gitu ya. Rumah sakit tuh banyaknya dulu kalau saya lihat di TV dulu kebanyakan orang-orang yang udah obesitas gitu. Itu. Nah, beruntung sekarang udah ada antivirusnya lah. Jadi kita nggak terlalu worry ya. Oke. Nah, tadi dari transformasi saya yang saya lihat juga, nah ini juga kita harapkan adalah pada saat kita nurunin atau membakar lemak ya, harapannya adalah otot kita nggak ikut juga kemakan gitu ya. Jadi waktu kita turun lemaknya, otot kita justru malah, otot saya dulu malah naik gitu loh massa ototnya ya. Nah itu yang sebetulnya diharapkan dari si transformasi yang akan diberikan oleh si TR90. Nah cuma sebetulnya ada juga beberapa yang saya tahu dulu cara-cara untuk kenapa sih orang pada berlomba-lomba untuk ngurangin berat badan, which is itu juga sebetulnya konsep yang kurang benar juga ya. Cara lain ada. Kalau mau turun berat mah gampang gitu ya, gampang banget ya. Ini ada beberapa cara lah, tapi cara ini apakah sehat apa enggak gitu ya. Ada olahraga, ada kontrol makan doang, ada skip meal, ada bulimia, ada yang suntik kurus. Ada teman saya yang udah 10-10-nya udah pernah nyobain gitu ya. Nggak benar juga gitu loh, malah ngerusak ya. Ginjalnya rusak lah, apanya rusak, empedunya rusak, sampai diangkat lah. Nah, apakah efektif? Enggak gitu. Nah, saya coba saya terapin ya, saya masing-masing cara ini dengan 3 pola yang tadi, ada perlu exercise, ada perlu nutrisi, ada pola makan. Nah, dari 10 ini nggak ada yang hit tiga-tiganya. Ya. Olahraga cuma exercise saja, ada nutrisinya nggak ada, pola makan nggak ada. Ya. Terus kontrol makan, program kontrol makan, cuma pola makan doang. Ya. Skip meal malah nggak ada nutrisi, nggak makan, bisa-bisa juga nggak exercise kali, gitu kan. Terus bungkus dingin cuman ya oke lah, ada panasnya, ada exercise dikit ya. Tapi apakah ada nutrisi? Nggak ada juga programnya. Cuma bungkus itu mana ada pola makan mining, nggak tiga-tiganya nggak ketemu gitu ya. Sampai terakhir pun nggak ada juga ya. Jadi kalau saya lihat ya, ini program ini oke lah menurunin berat badan tapi tidak membuat kita sehat gitu ya. Metabolisme kita itu tidak kembali sehat. Jadi cuma pakai TIA yang bisa memperbaiki metabolisme kita kembali menjadi yang lebih sehat gitu ya. Dan itu sifatnya lebih sustainable. Saya itu sampai sekarang pun berat saya itu masih stabil sampai dengan sekarang. Ya padahal udah setahun ya. Udah setahun pola makan saya juga terjaga gitu ya. Jadi ini nggak kejaga gitu loh karena 3 pola ini nggak dilakukan ya. Nah, saya coba bahas sedikit mengenai appetite ya. Kenapa appetite control itu penting? Jadi gini, waktu kita makan ya, lambung itu kasih signal ke otak sampai volumenya itu cukup ya, volumenya udah penuh. Makanya kita berhenti makan karena udah aduh kenyang nih, karena udah full ya, full tuh volume ya. Begitu bilang volume selesai nih, aduh kenyang, udah berhenti ya, berhenti makan kasih sinyal ke otak udah ya, appetite selesai ya. Makannya bisa berhenti. Nah, tapi sebenarnya itu jadi ngaco ya. Kenapa? Karena coba kita lihat di bawahnya. Padahal sebenarnya badan itu misalkan perlunya 1000 kalori ya sehari ya. Terus kita makan nih. Kalau kita makannya benar ya, nutrisi yang masuknya benar ya. Dengan volume yang penuh cukup 1000 kalori itu dapat gitu loh. Ya. Tapi kalau kita makan makanan yang berminyak ya, lambung itu belum penuh udah dapat 1000 kalori gitu loh. Padahal masih kosong. Akhirnya apa? Nagih kan. Nagih dong. Volume belum cukup, belum kenyang nih. Perut masih kosong, ya kan? Tambah lagi. Akhirnya sampai penuh kan. Begitu penuh, tahu-tahu udah 3000 kalorinya, ya kan? Akhirnya kemana? Kelebihan dong. Orang kita badan kita cuma perlu 1000, gitu kan? Tapi ini ada 3000, deltanya kemana? 2000-nya. Akhirnya jadinya apa? Jadi lemak, gitu loh. Nah, kalau udah jadi lemak, ya, akhirnya jadi nutupin organ, akhirnya jadi insulinnya keganggu kan. Begitu insulin keganggu, appetite-nya keganggu,
kebiasaan makan keganggu, terus akhirnya apa? Regulasi kebiasaan untuk mendapatkan asupan ya. Asupan tuh jadi ngaco gitu. Nah, ini yang juga akan diperbaiki selama program biar nanti 90 hari. Gimana caranya? Gimana ngatur lagi nih supaya appetite-nya benar. Supaya kita milihnya kalau makan itu kalau bisa volumenya itu mendekati gitu. Mendekati si 1000 kalori ini gitu ya. Gimana caranya? Nanti di program itu akan diajarin sama konsultan-konsultan yang sudah terlatih gitu loh. Supaya nggak salah ya. Jadi ingat ya, kalau kalian teman-teman makan makanan yang kalorinya tinggi, hasilnya ini nih. Perut kosong, tapi kalori tinggi. Nah, kalau keseringan akhirnya apa? Akhirnya jadi mah lah. Karena kenapa? Perutnya kosong kok gitu loh. Belum makannya nggak ada gitu loh. Nggak ada isinya gitu. Tapi kalorinya udah terlalu tinggi dan kita nggak jarang, udah makin jarang gerak, makin manual tuh makin jarang gerak gitu loh. Akhirnya apa, nimbun ya, tadi seperti warehouse tadi ya, gudang kayak gudang. Oke. Nah, kalau saya mau tampilin di sini adalah TR90 itu secara produknya itu, nah satu paketnya itu ada 5 ya, ada jumpstart, ada control, ada complex, ada trim shake, ada life pack ya. Nah, kalau tadi kita perhatiin ya, kan kita penyebab obesitas dia pertama kali saya mention adalah penuaan ya, aging ya. Nah, sebetulnya aging itu penyebab lawan utamanya itu adalah radikal bebas. Radikal bebas itu dari mana? Dapatnya bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, luar tuh kayak apa sih? Polusi, asap rokok, makanan yang nggak sehat ya. Terus yang racun, ada yang apa sih namanya? Zat-zat yang berbahaya itu juga jadinya radikal bebas ya. Nah, radikal bebas tuh sifatnya nggak, dia harusnya pairing semuanya kan ya, elektronnya itu. Nah, satu itu tidak pairing. Nah, akhirnya begitu masuk ke badan dia nyarinya kemana? Ke sel. Nah, ini selnya kemakan ya. Itu sel kemakan, ya udah selnya makin lama makin luka, makin akhirnya rusak gitu. Akhirnya jadi penuaan. Nah, lawannya dia radikal bebas adalah si antioksidan. Nah, jadi kalau nanti teman-teman baca komposisinya dari produk-produknya TR90 itu kaya banget yang namanya antioksidan. Kenapa? Karena untuk melawan si radikal bebas ya. Nah, kenapa perlu ngelawan itu? Karena tadi saya bilang radikal bebas itu ngerusak ekspresi genetik ya. Sehingga akhirnya even sampai sistem enzim kita tuh jadi ngaco gitu ya. Nah, makanya perlu kita memperkaya diri dengan antioksidan. Nah, caranya antioksidan yang diperluin untuk menjaga metabolisme lemak otot sama hepatitis itu dengan si program TR90 ini. Oke, nah kita mulai ya. Jam start tuh biasa diminum pagi ya. Jadi udah disesuaikan nih semuanya sampai, jadi dari pagi sampai malam tiap hari badan kita tuh dikasih nutrisi, dikasih antioksidan ya, supaya kita kejaga selama setiap hari itu dari radikal bebas ya, supaya ekspresi genetik kita itu menjadi lebih bagus lagi, menjadi kembali seperti yang kita mauin ya. Nah, pagi itu kita udah kasih jam start. Jam start tuh kalau kita lihat bahan-bahannya tuh ada saffron, ada merah delima, ada, nah prickly pear itu buah yang ada di kaktus, dan ini ada cuma di Meksiko setahu saya ya, yang warnanya pink itu. Nah, itu kaya banget vitamin C-nya ya. Dari semua buah itu dia yang paling kaya. Nah, ini semua ada di dalam si jam start. Sehingga jam start itu kalau minum pagi, kita energi, badan kita itu jadi berenergi ya. Jadi semangat gitu. Jadi nggak lemes gitu ya. Nah, ini mempersiapkan untuk menerima suplemen-suplemen yang berikutnya ya. Oke. Terus yang kedua, ini ada namanya kompleks ya. Kompleks itu dia
kayak mengembalikan metabolisme kita kembali. Jadi membenerin lagi nih settingannya ya, settingannya untuk ekspresi genetik lemak, otot, appetite. Nah, ini diperbaiki. Setelah diperbaiki, dikendalikan lagi oleh si clear control ya. Jadi ngontrol nafsu makan lagi, ngontrol appetite-nya lagi, mood-nya lagi, kita ini lagi. Nah, bahan-bahannya juga nggak sembarangan. Even pun kita ambil pakai dari kokoa ya, padahal yang diambil dari kokoanya itu cuma mangannya doang ya. Kenapa? Karena mangan itu penting ya untuk jaga nafsu makan. Oke, ada kontrol. Setelah kontrol, dikasih nutrisi yang sangat bagus namanya Life Pack ya. Ini nutrisi-nutrisi yang diperluin badan udah terukur. Jadi Nuskin itu udah ngukur kebutuhan badan itu berapa sih nutrisinya. Perlu vitamin A berapa, vitamin B berapa, vitamin C berapa. Nah, itu semua vitamin mineral yang dibutuhin badan udah ada di Life Pack ya. Sehingga dia itu begitu kita makan pagi itu kita nggak cepat lapar gitu loh. Lapar kita tuh dijaga ya sampai dengan siang-siang gitu ya. Cukuplah dengan dua saset sehari itu udah enak banget gitu ya. Nah, Life Pack itu saya pernah coba neliti sendiri lah gitu ya. Isinya Life Pack itu apa sih? Ini mungkin nggak terlalu kelihatan komposisinya, cuman saya bikin tabelnya sebelah kanan. Itu luar biasa banget ya. Ini dari mulai kalsium, ada zinknya, ada karotinnya, ada satosinnya, ada kopernya, ada mangannya. Vitaminnya lengkap dari A sampai K kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kalau kita bandingin ya, gimana sih untuk dapetin komposisinya si yang ada di Life Pack? Ya misalkan katosin, dia itu hampir sama dengan kalau kita cari makan 9 gelas green tea ya. Mangan kayak 25 gelas mangga. Ya. Terus kayak misalkan vitamin B6 ya, itu kayak kalau kita suruh makan 9 potong dada ayam. Ya. Vitamin D dari 59 slice keju ya. Coba kita mana mungkin makan segini banyak gitu. Kalau kita beli segini banyak bentuk kayak misalkan di atas tuh tampilannya ada ya kita belanja satu troli makanan di supermarket ya. Nah, kalau kita beli satu troli itu berapa juta sih? Ya kan lumayan kan? Lumayan gede loh. Nah, Life Pack ini harganya cuma 760. Isi 60 gitu kan. Jadi kalau per sasetnya itu cuma 12.000 harganya. Tapi kita udah dapat segini banyak gitu loh dalam satu hari. Ini enggak? Nah, Life Pack-nya tuh udah ini terdistrasi aja Life Pack aja udah murah banget ya. Jadi gimana bahan-bahan yang lain? Tadi kan ada saffron tuh. Ya, di Jumpstart. Saffron tuh kan mahal, 40 gram aja bisa 40 juta kali. Nah, jadi TR90 itu kalau lihat harganya ya, teman-teman lihat harganya. Kelihatannya mahal padahal kandungannya lebih mahal lagi gitu. Ya, lebih mahal lagi. Kalau dibagi-bagi ya, kalau harganya TR90 itu mungkin jatuhnya per hari cuma 150 ribuan. Gitu loh. Tapi dapat dari 5 produk gitu. Ini baru satu Kalau mau hitungan lagi yang lain saya ada sebetulnya. Tapi ya ini satu aja deh saya kasih lihat ya. Ini Life Pack loh ya. Nah, malamnya kita dapat susu, bukan susu, sorry. Kita dapat pengganti makan malam yang namanya Dream Shake ya. Ini enak banget. Saya udah pakai mau yang vanilla, mau yang coklat, saya udah cobain dua-duanya. Enak banget. Mau dicampur pakai yang vanilla, mau pakai apa juga bisa, yang coklat mau langsung juga nggak apa-apa ya. Ini ngasih protein dengan kualitas yang sangat bagus ya untuk naikin otot, bakar lemak juga ya. Dia itu isinya tuh ada 9 asam amino, ada lusinnya ya. Lusin itu bagus buat mencegah kanker juga, ada kalorinya pun 210. Saya dulu pernah ngebandingin sama proteinnya buat yang orang-orang di gym tuh. Sama hampir 210 kalori juga, cuman bedanya apa? Yang di gym itu nggak ada vitaminnya. Di sini ada gitu loh. Dan ini proteinnya bukan protein dari hewani ya. Ini proteinnya protein nabati semua lebih bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat semua itu luar biasa banget ya. Kenapa sih bisa seperti ini ya? Si TR90 itu. Karena Nuskin itu punya
namanya anti aging powerhouse ya. Saintisnya itu lebih dari 150.000 orang. 150 orang ya. Cuma di Nuskin doang yang punya saintis sebanyak ini gitu. Tempat lain nggak ada ya. Udah gitu punya dewan penasehat. Dewan penasehatnya itu juga orang-orang yang bukan sembarangan ya. Ini ada bapaknya antioksidan, L. Packer ya. Sebelahnya dia tuh orang Jepang. Saya pernah baca ininya, biografinya itu dia penemu lapisan di atasnya lapisan yang ngontrol insulin. Itu lapisan satu lapisan tipis di atasnya apa namanya hati ya. Nah, itu tuh yang ngontrol insulin nyata itu doang. Nah, dia nemuin tuh. Nah, ini banyak lagi penemu-penemu dan juga ada yang dapat hadiah Nobel, saya lupa yang mana, 5 orang pokoknya di sini. Ya, ini dewan penasehatnya udah kayak gini. Mana ada lagi company yang punya dewan penasehatnya sampai berapa? 20 orang ya, 15 orang lebih. Nah, terus satu-satunya company yang diundang oleh Discovery Channel ya, masuk Discovery Channel 2 kali lebih gitu ya. Biasanya tuh masuk Discovery itu susah undangan, bukan kita yang minta. Jadi Discovery yang nyari ke perusahaannya. Ini Nuskin udah beberapa kali masuk ke Discovery Channel. Udah, terus satu lagi ini beberapa lagi ya. Ini udah terdaftar juga di FDA aman. Dia bukan doping ya. Kalau doping tuh nagih ya. Jadi minta lagi. Ini enggak. Saya cuma pakai sekali doang kok. Tahun lalu itu yang bisa menurunkan berat saya sampai 24 kilo, ya kan? Tapi sampai sekarang saya masih nggak apa-apa, gitu kan? Ada upline saya mungkin 5 tahun yang lalu udah pakai, sekarang masih gitu-gitu aja, gitu kan? Beratnya nggak nambah nggak apa, stabil aja bagus, gitu kan? Nah ada yang udah mungkin di atas 5 tahun yang lalu kali udah pakainya, gitu loh. Nah udah gitu dia masuk ini namanya PDR. PDR tuh kayak buku Alkitabnya physician di US ya. Satu-satunya nutrisi yang masuk pertama kali di buku itu TR90 H-Lock ya. H-Lock produk pokoknya udah masuk itu semua. Ya. Jadi itu aman untuk dikonsumsi, nggak ada efek samping. Ya. Udah gitu dapat sertifikat halal dari sana, dari US-nya. Kemudian juga dari Indonesia juga dapat sertifikat halal. Prosesnya 6S itu lebih tinggi daripada BPOM. BPOM itu cuma 4F kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi prosesnya itu udah sangat meyakinkan. Jadi saya tuh waktu pakai itu tenang gitu, nggak ada efek samping. Ya, kan banyak banget ya kalau minum obat-obatan kan, baca dulu lebih detail lah. Kalau perlu konsultasi ke dokter, dok, obatnya aman nggak, ada efek samping nggak gitu kan? Nah kalau ini udah pasti nggak ada efek samping nih, gitu ya. Nah terus yang penting juga nih teman-teman ya, jangan beli di online ya. Kalau mau kenapa teman-teman kalau mau pakai TR90 itu belinya dari kita, dari yang memang dari langsung ke Nuskinnya lah gitu ya. Dari kita sebagai distributor Nuskin yang jelas gitu ya. Nah, ini saya gambar belakangnya itu dari Hokkaido juga nih apa namanya perkebunannya lah ya. Oke, nah satu. Jadi dari sisi keaslian sama kualitasnya itu tergaransi lah ya. Nah, ini salah contoh nih. Kemarin tuh ada tuh yang beli di online, ternyata prinsipnya hancur ya. Nah, begitu mau terus orangnya customer-nya dia komplain ke Nuskin, mana bisa, kan nggak ada ya. Kalau nggak ada invoice-nya dari mana, nggak bisa, dia orang belinya online kok ya kan. Kadang-kadang malah itu bahannya udah nggak original lagi. Terus yang kedua, kalau kalau belinya dari kita ya, itu suksesnya itu programnya akan terjaga ya. Kenapa? Karena kita itu care gitu loh. Karena kita care sama yang make gitu loh. Yang make itu harus sukses. Karena kita udah pakai, kita yakin, kita tahu caranya bikin sukses gimana. Ya. Udah gitu consultation-nya free loh, ya. Free. Nah, kalau saya bayangin ya, dulu kalau saya waktu zaman kerja IT konsultan ya. Dulu yang level senior konsultan aja itu gajinya mungkin sekitar 10 sampai 15 juta per bulan ya. Ini kalau misalkan bayangin aja misalkan nih kita levelnya semua ini senior konsultan lah ya gitu ya. Terus kasih gratis consultation selama 3 bulan.
itu udah 30-45 juta free loh ya. Udah gitu teman-teman ya. Kalau kita ikutan program di sini, itu kita dikelilingin sama orang-orang yang sudah pakai produk ini jutaan loh. Ya, jutaan yang udah sukses pakai produk ini. Jadi apalagi mesti kita takutin, supportnya banyak banget gitu loh. Tapi kalau belinya nggak dari kita, langsung pakai vokal online, walaupun murah lah ya, tapi nggak jelas gitu loh. Mungkin lebih murah, lebih ini, lebih apa, nggak tahu lah. Saya juga jarang banget saya ngeliat cek ke sana. Nggak ada jaminan lah, ya. Nah, mungkin itu pesan saya yang terakhir. Dan satu lagi nih teman-teman, sebelum saya akhiri sesi saya, kalau paling bagus adalah beli sekarang, ya. Kalau yang belum pakai, kalau mau pakai lagi monggo sekarang. Kenapa? Karena 1 Februari itu harganya naik, ya, harganya naik. Jadi sebelum harga naik, pakai sekarang lah, ya. Kalau yang memang belum pakai gitu loh, ya. Kalau yang mau ada customer mau pakai, anjurin supaya belinya bulan ini, ya. Ini kenaikan mungkin udah berapa tahun yang lama banget, ya. Mungkin itu belum naik-naik tuh, ya. Yang nanti itu nggak naik-naik, mungkin 6 tahun lebih kali ya. Nah, ini baru sekali naik nih. Kenapa? Karena memang udah naiknya tuh bukan karena apa, karena kondisi ekonomi aja sebetulnya, ya. Oke, mungkin sampai sini aja saya sharing pagi ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat teman-teman yang lagi pakai, yang mau pakai, supaya lebih yakin lagi ya, produk ini bukan produk sembarangan. Satu-satunya produk yang menurut saya udah pakai mengadopsi science dari ekspresi genetik ya. Saya nggak temuin di produk-produk lain, ya. Logik banget, jelas ya. Kalau mau lihat studi klinisnya juga ada, ya, lengkap gitu loh. Jadi nggak usah ragu ya gitu ya. Yakin aja, itu kok nggak ada, sebenarnya nggak ada efeknya, nggak ada efek sampingnya, dan saya udah ngerasainnya gitu loh, dan berhasil. Oke, terima kasih. Kemudian saya kembalikan sesinya ke Henny lagi ya. Hen.